video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang transformasi. Oke, langsung saja. Pada materi ini, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian transformasi, yang kedua tentang hubungan pemetaan dengan transformasi, dan yang ketiga, pengidentifikasian transformasi geometri. Oke, yang pertama, pengertian transformasi. Transformasi, jika dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi mempunyai arti perubahan, dalam hal ini perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, dari segi bentuk ini, bisa berupa translasi, dilatasi, dan lain sebagainya. Pada perubahan bentuk ini berarti dalam hal titik ataupun dalam hal bidang, sehingga kita bisa lihat sifatnya dan tentunya akan berubah bentuk fungsinya. Jadi, tujuan dalam transformasi adalah dalam sistem koordinat kartesius untuk memindahkan satu titik atau bangun pada bidang dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi. Sehingga transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik koordinat lain pada bidang tertentu. Transformasi tidak hanya terdapat titik, tetapi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Jadi di sini transformasi itu melakukan perubahan dan geometri itu adalah bentuk, titik, dan bidang. Oke, yang berikut hubungan pemetaan dengan transformasi. Jadi, pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Sehingga transformasi adalah suatu fungsi pada bidang V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Jika F adalah fungsi dari V yang mengaitkan setiap X elemen V dengan Y elemen R, maka ditulis bentuk notasinya yaitu Y sama dengan Fx. Di mana X merupakan prapeta dari Y oleh F dan Y adalah peta dari X oleh F. Daerah asal atau domain fungsi tersebut dari fungsi ini adalah V
dan daerah nilainya atau range-nya juga V. Sehingga fungsi yang demikian dinamakan fungsi pada F. Suatu transformasi bidang V adalah fungsi bijektif dengan daerah asal domain di V dan daerah hasil atau kodomain di V juga. Suatu fungsi bijektif adalah sebuah fungsi yang bersifat surjektif dan injektif. Berarti ketika kita ingin membuktikan transformasi, maka kita harus membuktikan surjektif dan injektif terlebih dahulu, dan pembuktiannya harus benar. Jadi kita lihat yang pertama untuk surjektif. Artinya bahwa pada tiap titik B elemen V ada prapeta. Jadi di sini untuk titik B-nya harus semuanya terpetakan atau B harus ada prapeta ke A. Jadi kalau T suatu transformasi, maka A elemen V adalah maka A elemen V ada sehingga B sama dengan TA. Dan B dinamakan peta dari A oleh T dan A dinamakan prapeta dari B. Kita lihat pada contohnya di sini bahwa pada himpunan B memiliki harus terpetakan ke A, ke himpunan A. Sehingga di sini himpunan A pada A memiliki pasangan di B, B berpasangan dengan 3, C dengan 1, dan D dengan 2. Yang berikut untuk injektif, artinya jika A1 tidak sama dengan A2 dan A1 sama dengan B1, T A2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Jadi untuk injektif ini harus himpunan A-nya harus terpetakan dan pasangannya antara elemen tidak boleh sama. Kalau sama berarti bukan injektif. Sehingga di sini A1 tidak sama dengan A2, B1 tidak sama dengan B2. Sehingga A-nya dipetakan ke 1, B-nya ke 3, D-nya ke 2, dan C-nya ke 5. Oke, di sini kita lihat untuk relasi. Relasi berarti pada contoh A dipetakan ke B, dan di sini untuk himpunan A-nya pada B-nya memiliki dua pasangan di himpunan B, sehingga ini bukan fungsi tetapi ini relasi.
Sama seperti pada contoh yang kedua ini. Ini merupakan relasi karena himpunan A memiliki lebih dari satu pasangan di B. Sehingga ini bukan fungsi, tetapi ini adalah relasi. Yang berikut, pengidentifikasian transformasi. Jadi pada pengidentifikasian transformasi kita melihat soal. Jadi untuk soal yang pertama, sebuah lingkaran B dengan pusat di P dan garis T AB adalah diameter lingkaran B yang sejajar dengan T. Jika F adalah fungsi dari Z sama dengan B dikurang AB ke garis T, maka ada sembarang X elemen Z sehingga Fx sama dengan garis Px diiris dengan garis T. Jadi di sini pertanyaannya, apakah F suatu transformasi? Nah, di sini untuk melihat apakah F suatu transformasi, maka kita melihat juga dengan fungsi bijektif. Fungsi bijektif berarti syaratnya yaitu harus memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif. Kalau tidak ada jadi di sini pada soal sebuah lingkaran B dengan pusat di P. Jadi di sini kita memiliki sebuah lingkaran dan lingkaran itu adalah lingkaran B dan berpusat di titik P. Ini pusatnya pada titik P dan garis TAB adalah diameter lingkaran B yang sejajar dengan T. Jadi kita buat untuk garis T-nya, ini adalah garis T-nya, dan pada garis AB harus sejajar dengan garis T. Sehingga kita garis diameternya untuk titik A-nya ke titik B-nya. Oke, jika F adalah fungsi dari Z sama dengan B kurang AB ke garis T. Dan sebarang X elemen Z. Untuk sembarang X elemen Z-nya, maka untuk X-nya hanya sebagai simbol. Sehingga kita buat titiknya untuk titik X-nya pada bagian ini dan Y-nya pada bagian ini. Sehingga sejajar dengan sejajar dengan garis T. Nah, jadi untuk X elemen Z ini merupakan sembarang atau X-nya hanya merupakan simbol sehingga kita bisa menambahkan satu titik yaitu titik D pada bagian ini sehingga dia juga sejajar dengan garis T. Sehingga untuk garis yang ini merupakan titiknya titik FY dan pada garis ini itu ada titik FX. FX-nya sama dengan FD. Sehingga bisa kita tulis F memetakan dari Z ke T
Ini ya, fungsi memetakan dari F ke T, dari Z ke garis T. Yang berikut, X elemen Z, X elemen Z menghasilkan Fx, kan? X elemen Z menghasilkan Fx sama dengan ini X elemen Z, sehingga Fx-nya sama dengan garis Px diiris ke garis T. Karena di sini X-nya hanya sebagai simbol, maka kita bisa menambahkan Y elemen Z, sehingga Fy-nya sama dengan garis PY diiris ke garis T. Seperti pada gambar, di sini kita juga menambahkan titik D, sehingga D elemen Z, sehingga FD-nya sama dengan garis PX diiris ke garis T, itu juga sama dengan Fx. Oke. Nah, jadi yang langkah selanjutnya kita membuktikan apakah F surjektif atau tidak. Nah, di sini kita misalkan pada bagian ini adalah himpunan A dan bagian ini adalah himpunan B. Jadi domain X dipetakan menghasilkan ring Fx. Domain Y dipetakan ke ring Fy. Sehingga ini merupakan dan domain dan pada himpunan A dan B-nya ini berada pada bidang V. Jadi karena setiap prapeta dari V memiliki peta di V, maka terbukti bahwa F bersifat surjektif. Jadi yang kedua kita membuktikan apakah F-nya injektif. Di sini kita lihat bahwa untuk domain X-nya itu dengan ring Fx dan domain D-nya dengan ring Fd sama dengan Fx. Sehingga kita lihat pada diagramnya X dipetakan ke Fx dan D dipetakan ke Fx. Sehingga ini bukan merupakan fungsi injektif karena setiap peta dari Fx sama dengan Fd, padahal X-nya tidak sama dengan D, maka F tidak bersifat injektif. Jadi, dari soal tersebut, kita bisa tahu bahwa F bukan merupakan transformasi. Yang berikut, soal yang kedua, diketahui fungsi T didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, TA sama dengan A, P tidak sama dengan A, dan TP sama dengan X, sehingga P tidak sama dengan A, TP sama dengan Q, sehingga Q titik tengah garis AP. Yang berikut, E tidak sama dengan A, TE sama dengan F, sehingga F titik tengahnya garis AE.
Jadi di sini disuruh tentukan apakah fungsi T merupakan transformasi. Jadi penyelesaiannya untuk menentukan apakah fungsi T transformasi atau bukan, ditentukan terlebih dahulu syarat-syarat transformasi yaitu surjektif dan injektif. Nah, kita lihat pada gambar. Yang pertama itu kita harus membuat garis. Ini garis yang pertamanya yang pada titik A dan titik P. Sehingga untuk titik tengahnya Q sama dengan TP. Pada bagian yang kedua untuk E tidak sama dengan A. Sehingga kita tarik garisnya pada A ini ke bawah. Sehingga untuk titik E-nya di sini dan titik tengahnya F sama dengan TE. Jadi yang selanjutnya kita membuat pembuktian untuk F surjektif. Sama seperti pada soal yang pertama, jadi kita misalkan ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Sehingga pada bagian ini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan E. Maka pada bagian himpunan B-nya untuk TA-nya tidak sama dengan TP, tidak sama dengan TE, dan berada pada bidang V. Sehingga ini surjektif karena setiap prapeta dari V memiliki peta di V. Maka terbuktikan bahwa F bersifat surjektif. Yang berikut untuk pembuktian injektifnya. F injektifnya di sini kita lihat untuk domain A-nya itu sama dengan TA dan domain P-nya itu TP sama dengan Q dan domain E-nya itu TE sama dengan F. Sehingga kita lihat pada diagramnya A dipetakan ke TA, B dipetakan ke TP, dan E dipetakan ke TE. Sehingga ini merupakan fungsi injektif. Sehingga terbukti bahwa T itu injektif. Jadi F ini merupakan transformasi. Oke, sekian penjelasan untuk materi transformasi. Terima kasih.